Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apakah tes yang kita pakai itu benar-benar adil buat semua orang? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas pertanyaan penting itu. Kita akan lihat gimana statistik bisa jadi semacam detektif buat nemuin bias yang mungkin ngumpet di alat ukur kita. Biar kita bisa pastiin semua orang dapat penilaian yang setara. Nah, obrolan kita kali ini khusus banget nih buat Anda semua, para praktisi, akademisi, dan peneliti di bidang pengukuran. Ya, Anda semua yang jadi garda terdepan buat mastiin setiap asesmen di Indonesia itu beneran adil. Jadi, ini bukan cuma teori, tapi sesuatu yang relevan banget sama kerjaan kita sehari-hari. Dan untuk memandu kita di topik yang lumayan teknis ini, kita akan ngintip ulasan dari seorang pakar di bidang ini, yaitu Dr. Moko, pendiri dari Achitya Basvara. Perspektif beliau bakal jadi kompas kita buat menjelajahi topik yang ya emang kompleks, tapi luar biasa penting. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya differential item functioning itu, atau yang nanti bakal sering kita sebut DIF? Apa makna dibalik istilah ini, dan kenapa ini jadi jantungnya pengukuran yang adil? Coba deh bayangin gini. Ada satu soal tes yang ternyata entah kenapa lebih susah buat perempuan dibanding laki-laki. Padahal nih, tingkat kemampuan mereka itu sama persis. Nah, itulah intinya DIF. Ini tuh fenomena statistik di mana sebuah butir soal perilakunya jadi aneh. Jadi lebih menguntungkan atau malah merugikan kelompok tertentu bukan karena beda kemampuan, tapi karena faktor lain. Contoh gampangnya, soal matematika yang pakai konteks pertandingan bola mungkin lebih gampang dipahami sama satu kelompok, walaupun kemampuan matematikanya setara. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Sebuah soal tes yang adil itu harusnya buta sama identitas pesertanya. Dia cuma boleh ngukur kemampuan, bukan gender, etnis, atau latar belakang budaya. Kalau sebuah soal ternyata lebih gampang buat satu kelompok, artinya kita udah nggak murni lagi ngukur kemampuan, tapi ada sesuatu yang lain yang ikut keukur. Dan disitulah masalahnya. Oke, di sini ada satu pembeda yang penting banget buat dicatat. Kalau kita nemu DEIF, itu bukan berarti kita langsung bisa bilang soalnya bias. Anggap aja DEIF itu kayak alarm asap. Waktu alarmnya bunyi, itu tandanya ada potensi masalah. Tapi kita masih butuh ahli, butuh pakar konten buat ngecek ini beneran ada api alias bias atau cuma asap yang nggak berbahaya. Jadi DEIF itu sinyalnya, kalau bias itu vonis akhirnya. Terus kenapa sih kita harus seribet ini nyari alarm asap tadi? Yuk kita lihat kenapa mendeteksi DEIF itu jadi langkah yang fundamental banget buat bikin alat ukur yang lebih baik dan lebih adil. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus rumit ini? Jawabannya simpel teman-teman. Ini soal tanggung jawab profesional kita. Ini tentang gimana kita menegakkan pilar-pilar utama yang bikin sebuah pengukuran itu bisa kita percaya. Setiganya ada 4 alasan gede kenapa ini penting banget. Pertama, ya jelas soal keadilan. Kita harus pastiin nggak ada kelompok yang secara sistematis dirugikan. Kedua, ini krusial banget buat adaptasi tes. Kalau kita ambil tes dari luar negeri, analisis DIF itu hukumnya wajib, biar soalnya nyambung sama konteks budaya kita. Ketiga, ini buat menjaga kemurnian skor. Kita mau skor itu benar-benar cerminan kemampuan, bukan gangguan dari soal yang aneh. Dan yang terakhir, ujung-ujungnya ini soal validitas. Kalau tesnya bias, ya kesimpulan yang kita ambil dari hasilnya juga bakal salah. Sesimpel itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya kita nangkep basah soal-soal yang ada di SEA-nya ini? Dan apa aja sih temuan-temuan mengejutkan yang bisa kita dapat dari proses ini? Prosesnya ini bukan sulap, bukan sihir satu kali klik. Ini tuh investigasi yang butuh ketelitian. Pertama, kita tentuin dulu kelompok mana yang mau kita bandingin. Terus kita cari beberapa soal yang kita yakin netral dan adil buat jadi patokan. Ini namanya butir jangkar. Nah, setelah kita pastiin butir jangkar ini beneran stabil, baru deh kita pakai dia sebagai penggaris buat mengukur kewajaran soal-soal lainnya. Jadi ini proses yang sistematis, biar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia nih, ada satu fakta penting yang sering banget bikin orang kaget. Kalau skor rata-rata antar kelompok itu beda, itu belum tentu berarti ada soal yang bias. Dan sebaliknya, kalau skor rata-ratanya sama persis, itu juga nggak ngejamin tesnya bebas dari bias. Loh, kok bisa gitu? Tabel ini bukti nyatanya. Coba lihat skenario pertama, di sebuah studi kasus, skor pria lebih tinggi dari wanita. Kesimpulan awal kita apa? Wah, jangan-jangan tesnya bias nih.
Tapi setelah dianalisis mendalam, ternyata tidak ada DIFAM sama sekali. Perbedaan skor itu ya murni karena perbedaan kemampuan. Sekarang lihat skenario kedua. Skor totalnya sengaja dibuat sama persis. Kelihatannya adil banget kan? Tapi di baliknya ternyata ada beberapa soal yang sangat merugikan satu kelompok dan soal lain yang sangat menguntungkan mereka. Efeknya jadi saling menutupi, menciptakan ilusi keadilan di skor total. Ini bukti kenapa kita nggak bisa cuma lihat skor rata-rata doang. Oke, dari semua ini, terus gimana? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa langkah nyata yang harus kita lakuin dalam kerjaan kita? Ini dia pesan utamanya. Nemuin DIF-F itu bukan akhir dari cerita, tapi justru jadi awal dari investigasi. Angka-angka statistik cuma bisa kasih tahu kita ada apa, tapi nggak bisa kasih tahu kenapa. Waktu statistik ngasih sinyal, disitulah para ahli konten harus turun tangan. Mereka lain bakal nanya, ini kata-katanya ambigu nggak ya? Konteksnya adil nggak ya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kualitatif inilah yang akhirnya nentuin nasib sebuah soal. Dan sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat berefleksi sejenak. Di setiap alat ukur yang kita buat atau kita pakai, sudahkah kita benar-benar waspada buat memburu bias-bias tersembunyi yang mungkin ada di dalamnya? Yuk, kita jadiin kewaspadaan ini sebagai komitmen kita bersama demi menciptakan pengukuran yang lebih adil dan valid untuk semua orang. Terima kasih.